Welcome di video ke-17. Hari ini gue mau ngebahas Indonesia yang akan tampil di AFF besok tanggal 23 sore di GBK melawan Kamboja. Yang dimana Indonesia satu grup sama Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan Kamboja. Dan kebetulan gue lagi ngecek lagi. Kemarin Thailand menang ya lawan Brunei 5-0 sama Kamboja menang 1-0 lawan Filipina. Nah, gue akan ngebahas pertandingan besok ya. Indonesia melawan Kamboja. Yang dimana Kamboja sekarang ditangani oleh mantan pemain AC Milan, Keisuke Honda, sama satu lagi Ryu gue lupa namanya siapa. Intinya kepelatihan tim kepelatihan di Kamboja ini orang Jepang ya. Dan Keisuke Honda yang sempat bermain untuk AC Milan, yang cukup terkenal untuk gue, yang gue tahu mainnya kayak apa dulu di AC Milan. Dan yang dari gue lihat highlight dan baca hasil pertandingan Kamboja kemarin melawan Filipina, ini terlihat Kamboja memiliki permainan yang cukup direct yang bisa menyulitkan Filipina. Padahal dari tahun ke tahun untuk gue, uh, Filipina antara Filipina dan Kamboja ya, Filipina ini jauh, bukan jauh sih, lebih unggul lah dibanding dengan Kamboja gitu. Tapi kebetulan kemarin mereka kalah 1-0 melawan Kamboja, walaupun di kandangnya Kamboja ya. Dan dari yang gue baca tadi, memang Kamboja ini sangat bisa menyulitkan permainannya Filipina, yang dimana mereka mencoba untuk mencari pemain-pemain yang kosong, nggak terlalu banyak megang bola, direct-direct passing, permainan yang simple ya, simple tapi dan juga direct dan bagus gitu. Alhasil mereka bisa menang 1-0 melawan Filipina. Yang harus diwaspadai nih, salah satu bisa dibilang tim yang mungkin susah dikalahkan di grup AFF, di grup A ya, grupnya Indonesia. Ini salah satu tim yang harus diwaspadai untuk gue karena mereka baru mempunyai pelatih baru ya, Keisuke Honda, sama satu lagi Ryu siapa gue lupa namanya. And then uh, pertandingan pertama mereka meraih hasil positif, jadi ini tidak boleh intinya tidak boleh diremehkan ya sama sekali Kamboja sama Sintayong. Gue yakin Sintayong punya master plan-nya sendiri, uh, punya game plan-nya dia sendiri. Sebelum itu gue mau ngebahas dari pemain-pemain yang dipanggil ya. Ada 23 pemain. Mungkin 23 pemain itu lo bisa cek sendiri ya di Google, tapi yang mau gue highlight di sini adalah dengan kehadirannya pemain-pemain baru nih seperti Jordi Amat yang kita tahu sempat bermain di Swansea City ya di Inggris. Kayaknya waktu itu dia Swansea City lagi bermain di Premier League. Tadi gue baca 4 tahun atau 5 tahun di Swansea, lalu sempat bermain juga di Vallecano ya, La Liga, terus Real Betis juga pernah. Usianya baru 30 tahun gitu. Dengan apa namanya? eh absennya Elkan Bagot, yang nggak masuk squad di AFF tahun ini, tapi masuknya Jordi Amat. Jadi untuk gue ini salah satu eh, apa namanya pergantian yang cukup penting ya. Absennya Elkan Bagot tapi ada gantinya Jordi Amat gitu. Dan masuknya Spaso. Spaso Ilija Spasosevic. Nah, gue sampai lupa nih namanya. Gue sempat beberapa kali nonton Spaso di Bali United ya.
dari tahun ke tahun yang gue baca juga ini pemain sangat-sangat produktif di Liga 1 Liga Indonesia. Eh, Kayaknya sih tahun lalu dia jadi top skor ya kalau nggak salah, Elijah Spaso. Bermain sudah cukup lama di Indonesia dan udah cukup tua juga ya, umurnya 35 tahun dan baru aja naturalisasi tahun ini kalau nggak salah, Elijah Spasojevic. Eh, apakah ini akan bisa menjadi amunisi baru untuk si Sintayong? Ya menurut gue ini bisa memberikan warna baru untuk Indonesia. Yang kita tahu dari pertandingan sebelumnya yang pernah gue tonton itu qualification AFC ya, Asian Cup, yang dimana Indonesia menang lawan Jordan apa Kuwait gue lupa, Jordan ya kalau nggak salah, dan ngebantai Nepal 7-0. eh, dengan pemain depannya itu Stefano Lillipali yang kebetulan nggak dipanggil sama Sintayong di AFF tahun ini. Jadi kalau menurut gue sih si Sintayong ini cukup yakin dengan kehadirannya Spaso yang bisa menggantikan perannya Stefano Lillipali. Mungkin agak berbeda karena Lillipali untuk seorang striker agak berbeda ya dari segi postur badan dan segi positioning pun mungkin agak sedikit berbeda. Yang Lillipali bisa bermain ke belakang, mungkin Spaso ini akan ditaruh di real striker lah di depan. Setelah itu gue mau ngebahas mungkin prediksi line up ya. Prediksi line up untuk gue kemungkinan besar Sintayong ini masih pakai 3 back. 3 back itu dalam arti ada Jordi Amat yang tadi sempat gue mention di awal. Tandemnya ini untuk gue masih si Rido ya, Rido sama mungkin bisa Fahrudin atau bahkan Rahmat Irianto. Jadi tiga di tengah, center back yang di tengah ya di formasi 3 back ini bisa Jordi Amat. Nah, kiri kanannya bisa bergantian ya, mungkin Rizky Ridho atau si Rahmat Irianto atau bahkan Fahrudin. Empatnya itu sebelah kiri gue tadi baca si siapa namanya tuh Pratama Arhan yang biasa menjadi skuad utama di timnya Sintayong ini lagi cedera ringan. Mungkin kemungkinan 50% dia akan jadi starter. Tapi di kali ini si Sintayong ini bawa pemainnya Edo Febriansyah yang mungkin bisa menggantikan posisinya si siapa namanya Pratama Arhan ya. Cuman kebetulan si Edo ini belum pernah ada di skuadnya si Sintayong ya. Cuman dengan dibawanya dia, gue yakin si Sintayong ini kemungkinan juga ya hampir sama lah ya kayak Spaso yang bisa memberikan kepercayaan lah. Karena kita tahu selama periode Sintayong melatih ini dia cukup berani untuk menurunkan pemain-pemain muda ya. Jadi Edo Febriansyah gue belum pernah nonton dia di klub. Jadi kalaupun besok bisa menjadi debut dia sih menurut gue cukup oke lah. Di tengahnya murni si Mark Klok sama Ricky Kambuaya dari 4 midfielder ya. Kanannya ada si Asnawi Mangku Alam. Gue tadi baca nggak ada kendala, seharusnya Asnawi bisa main jadi starter. Nah, di tiga depannya, jadi formasi ini 3-4-3 ya. Tiga depannya itu untuk gue, Spaso semestinya langsung ditaruh jadi starter sama Sintayong. Dan di belakang ini ada Witan Sulaiman sama Egy Maulana Fikri. Bisa di Egy-nya di kiri, Witannya di kanan atau sebaliknya. Untuk menyuplai bola-bola crossing ya, bola-bola crossing ataupun terobosan-terobosan ke Spaso.
Jadi prediksi lineup gue sih 3-4-3 ya. Dengan pemain-pemain yang tadi gue sebut. Di goalkeeper ya udah pasti Nadio lah. Dari situ untuk gue Indonesia ini harus bermain cepat ya. Bermain cepat itu dalam arti kalau memang dia Sintayong ini bermain sedikit berhati-hati, tapi seharusnya melawan Kamboja sih nggak harus seperti itu ya. Seharusnya. Kalaupun memang harus bermain hati-hati, mengincar counter, ya udah pasti ini pemain Indonesia nggak boleh kelamaan megang bola gitu. Harus tahu direct-direct, harus tahu passingnya kemana, one touchnya, first touchnya harus bagus. Jadi teknik-teknik dasar ya, yaitu nahan bola sama passing ini harus benar-benar bagus nih untuk besok gitu. Dan target ya untuk gue sih Indonesia harusnya bisa juara ya. Murni ada di grup B itu ada Myanmar, Malaysia, sebentar gue cek. Myanmar, Malaysia, Vietnam. Mungkin tiga itu ya yang kandidat kuatnya. Vietnam udah menang, wah 6-0 kayaknya nih. Iya, lawan Laos. Ya, Vietnam salah satu adalah kandidat kuat ya di AFF kali ini. Jadi, yang tadi gue bilang, Indonesia harus bermain cepat kalau memang ngincer counter, ataupun kalau memang mau ball possession ya harus eh, aliran bolanya harus jelas ya. Dalam arti nggak bisa kehilangan bola di tengah lalu di counter sama Kamboja gitu. Karena yang tadi gue bilang, yang gue baca sama yang gue nonton highlightnya ini Kamboja bermain cukup direct di bawah asuhannya Keisuke Honda. Untuk itu, tapi apakah Indonesia punya peluang untuk menang lawan Kamboja? Jelas. Untuk gue, skuad dari Indonesia ini seharusnya di atas kertas ya menang gitu dari Kamboja. Apalagi walaupun eh, yang tadi gue bilang ada angin segar pelatih baru masuk di Laos, sorry di Kamboja, yaitu Koisuke Honda, tapi Indonesia ini sudah berapa tahun ya, 3 tahun apa 2 tahun ya di bawah asuhannya si Sintayong yang untuk gue ada progres ya secara permainan. Terbukti di AFC qualification kemarin pas lawan Kuwait atau lawan Jordan gue lupa, bermain cukup oke lah. Jadi ya semoga Indonesia bisa juara di AFF kali ini. Besok gue akan bikin review pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja. Indonesia kayaknya bermain 2 kali di GBK ya. Yang keduanya itu lawan Thailand kalau nggak salah. Nah itu juga seru. Dua kandidat juara yang selama ini Indonesia selalu masuk final, nggak pernah juara, dan Thailand udah 6 kali juara kalau nggak salah ya. Pemegang trofi terbanyak AFF sepanjang masa. We'll see. Semoga Indonesia bisa juara, dan yang terpenting adalah pertandingan perdana mereka besok ya melawan Kamboja. Sangat-sangat penting untuk gue karena ya kita tahu lah ya semenjak kejadian Kanjuruhan kemarin di Malang, liga dihentikan. Jadi dari segi match fitness, ritme permainan pemain-pemain Indonesia yang memang bermain di liga lokal ini mungkin agak berkurang lah gitu. Jadi Sintayong harus muter otak nih gimana caranya untuk menemukan di pertandingan mereka lagi, match fitnessnya juga. Semoga nggak ada masalah dari segi itu. Murni besok harus menunjukkan performa terbaik karena ini pertandingan pertama. Ya, dari gue itu dulu. Besok gue akan bahas lagi review pertandingan Indonesia melawan Kamboja. Thank you yang udah nonton dan subscribe. I'll see you in the next video. Thanks.